Pukul 22.15 penjaga kos ketemu ADP sedang makan. Pukul 21.43 sampai 23.09 ADP ada di rooftop Kemenlu. VT tentang ADP karena sedang mempelajari beberapa hal yang agak aneh begitu ya. Dan saya serukan untuk semua netizen se-Indonesia, jangan berhenti mengawal kasus ini sampai pelaku tertangkap. Jangan sampai berlama-lama seperti kasus Vina yang saya ikuti, terus kasus Subang yang juga saya ikuti, dan yang paling heboh dulu kasus Yosua ya, dari fitnahan Sambo, katanya Yosua seperti ini, Barada Eliezer seperti ini, terbantahkan semua. Begitu saya juga ikut mengupas kasus itu hingga selesai, dan sebelum vonis pun sudah saya prediksi nanti hasilnya seperti ini dan terbukti semuanya ya. Kawal terus sampai selesai. Nah oke, sekarang saya mau di berita yang terbaru adalah geger nih ya, masalah ADP ada di kantor Kemenlu sebelum dia tiada, sebelum dia kembali ke kos-kosan. Kita bacakan beritanya. Oke. Pernyataan Kapolsek Menteng. Pukul 22.15 penjaga kos bertemu dengan ADP di Gondia. Ya. ADP terlihat makan dan mereka bertegur sapa. Oke, ya. Tapi pernyataan dari Kabid Humas PMJ mengatakan di pukul 21.43 WIB sampai 23.09 WIB diplomat ADP ada di rooftop Kemenlu. Aneh kan di sini ya. Bagaimana bisa ADP ada di jam yang sama dengan lokasi berbeda, satu di Gondia, satu di rooftop Kemenlu. Dah, begitu aja. Tapi kalau di sini kalau saya mau bedah-bedah, saya lebih percaya yang pernyataan Kapolsek Menteng. Karena apa? Dari VT-VT saya sebelumnya semua detik dan jam sama. ADP datang jam berapa, masuk kamar, terus keluar lagi bawa tas plastik, terus ada sisi potong CCTV yang terpotong dan aktif kembali di jam sekian. Ada semua. Dan mukanya terlihat, bajunya terlihat, semuanya. Yang di Kemenlu sampai sekarang yo rung iso di zoom mukanya kayak apa, wong hanya bayangan katungkut begitu. Belum bisa dibuktikan kalau itu benar-benar ADP. Seandainya memang itu pun ADP, bisa saja itu ADP tapi saat hari apa atau di tanggal sebelumnya atau apa, mungkin aja apa tanggalnya dirubah atau gimana, kita nggak pernah tahu ya. Ini namanya dugaan karena aneh banget. Apa iya bisa membelah diri orang satu bisa di dua tempat, kan nggak juga toh. Dan di sini di pernyataan penyidik katanya ADP naik ke rooftop pakai tas ransel dan bawa tas belanja. Ya, logikanya dari berita-berita yang tersebar, ADP itu kalau berangkat kerja pakai tas ransel, berarti itu kan tas ransel isinya barang-barang pekerjaannya dia toh. Saya yakin di situ ada laptop lah, pastilah, dan dokumen-dokumen apalah. Anehnya, waktu ditemukan tas ransel itu cuma isinya barang-barang medis, putih itu katanya. Barang-barang rekam jejak ADP berobat, perban maksudnya. Apa itu putih-putih kayak gitu, perban apa? Apalah. Terus barang-barang yang di dalamnya tas rangselnya ADP-nya kemana? Lah mosok sih. Sekarang kalau logikanya isinya perban, itu barang-barang medis, ngapain ditinggal di rooftop? Ngapain? Ya, itu udah nggak masuk akal. Siapa yang mengganti isi tas ransel sebenarnya terus diganti dengan barang-barang medis di dalam ransel itu dugaan saya ya, dugaan. Aneh banget
itu di situ. Saya sampai capek lihatnya, sampai capek gini loh. Mau itu ADP pergi ke pasar kek, mau itu ADP pergi ke mall kek, mau ADP itu pergi ke kamar mandi umum SPBU kek. Kalau saya jadi penyidik, fokus aja di tempat kejadian, di mana ADP itu dihilangkan. Iya kan? Udah fokus ke situ, ngapain terus ke sana-sana? ADP mau keluyuran kemana aja ya bebas aja, kok tuh dadi ngalar-ngalar rono-rono we. Bedah aja itu, ya, toko vape dibedah. Menurut berita yang berkembang, katanya itu penjaga vape pas malam itu nggak bertugas ya. Ya, saya pernah lihat itu, di situ ada berita seperti itu. Jadi penjaga vape, pelayan vape malam itu tidak bertugas. Nah, toko vape itu kalau masuk di sebelah kanan itu ada 2 pintu yang bisa, kalau dibuka pintunya, aksesnya ke wilayah kos-kosannya ADP. Karena kamar nomor 1 sama 2 ternyata itu bukan kamar. Kamar 1 dan 2 digunakan untuk toko vape. Sedangkan itu 2 pintu, ya, bisa untuk akses masuk ke sana. Udah fokus aja ke situ lah. Tangkap yang pemilik kosnya, tangkap dulu, karena penjaga kos pun nggak akan bertindak seceroboh itu kalau nggak ada perintah dari pemilik kos. Siapa yang pegang pintu kamar 1 dan 2 itu kan bisa tembus dari toko vape ke wilayah ke wilayah taman kos-kosannya si ADP. Tangkap, sudah fokus ke situ. Kok bisa ke sana-sana itu loh.